Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa dan teman-teman sekalian. Jumpa lagi dengan saya di channel Peradaban Indonesia. Para pemirsa di channel Peradaban Indonesia, jumpa lagi dengan saya. Dalam kesempatan ini saya akan meresensi seorang tokoh novel atau seorang tokoh sastra dunia yang sering disebut dengan Khalil Gibran, nama yang sangat populer di kalangan masyarakat kita pada saat ini, dan juga nama seorang sastrawan yang juga hidup pada abad yang lalu. Dalam kesempatan ini saya akan berusaha untuk meresensi bagaimana tokoh ini hidup pada zaman itu dengan juga pengaruh-pengaruh yang ia tinggalkan hingga saat ini. Yang pertama, dunia mengenalnya Khalil Gibran itu sebagai seorang nabi abadi dari Lebanon. Bahkan sebagian para pengamat itu juga menyebutnya sebagai seorang yang terpelajar pada zamannya. Nah, ini bisa juga dijadikan alasan bagi mereka yang memang pada saat itu mengidentifikasi seorang Khalil Gibran itu sebagai seorang penulis yang mahir di berbagai bidang, termasuk juga di berbagai agama yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, pada saat akhir hayatnya hingga kemudian meninggal, menurut penuturan para penulis pada zaman itu, beliau diantarkan oleh banyak pemuka-pemuka agama dunia. Nah, mungkin itu ya salah satu dari sebab ia dinobatkan atau diberikan nama lain sebagai sang nabi abadi dari Lebanon. Khalil Gibran itu sendiri lahir di salah satu wilayah Lebanon, persisnya itu di daerah Bisari, tanggal 6 Januari 1883. Nah, ini uniknya nama dari Khalil Gibran itu sendiri memiliki beberapa tahapan. Artinya begini, pada saat lahir orang tuanya itu, ibunya itu yang bernama Kamila, itu memberikan nama itu Gibran. Kalau dalam bahasa Arab itu huruf jim untuk sebagian masyarakat Arab itu, termasuk salah satunya adalah Lebanon, Mesir, dan lain sebagainya, itu dibaca dengan G. Jadi kalau Gibran maka disebut atau dikatakan atau dilafazkan dengan G, Gibran. Sama seperti kalau misalnya nama seorang presiden Mesir, Jamal Abdel Nasser ya. Jamal Abdel Nasser itu kemudian hari atau pada dewasanya sering dipanggil dengan Gamal Abdel Nasser. Nah, kemudian nama Gibran itu sendiri atau Gibran diambil dari nama kakeknya, dari garis keturunan ayahnya. Ini juga merupakan salah satu kebiasaan dari masyarakat Arab. Jika seorang laki-laki lahir, apalagi mungkin laki-laki itu yang diidam-idamkan, selalu atau sering kali diambil dari nasab atau keturunan kakek neneknya, termasuk juga dari keluarga Gibran, dari kakeknya dari garis keturunan ayah bernama Gibran. Lalu kemudian kenapa namanya berubah menjadi Khalil Gibran? Nah, dalam tahapan berikutnya, nama-nama Arab itu hampir nyaris tidak ada nama tunggal, pasti selalu diikuti dengan nama ayahnya, lalu kemudian kakeknya, dan seterusnya. Demikian juga dengan nama Khalil Gibran, yang mulanya lahir bernama Gibran atau Gibran karena bapaknya, ayahnya itu bernama Khalil. Nah, ini juga menarik. Khalil itu sebenarnya ucapan dalam bahasa Arab yang benar, namun kemudian dalam pengucapan bahasa Latin atau bahasa Inggris berubah menjadi Khalil. Nah, kemudian berubahlah namanya menjadi Khalil Gibran. Nah, awalnya seperti itu. Namun kemudian dalam ejaan
Latin atau dalam bahasa Inggris, dia Gibran itu sering menuliskannya bukan sebagai Khalil tapi Khalil. Nah, sampai saat ini namanya dikenal dengan nama Khalil Gibran. Nah, ini sebagai penamaan. Kalau dari garis keturunan ibunya yang bernama Kamila itu merupakan salah satu putri atau wanita dari keturunan salah satu pemuka agama di Lebanon. Nah, kita tahu di Lebanon ini masyarakatnya adalah unik. Dari garis keturunan ibunya yang bernama Kamila memang dikenal sebagai garis keturunannya dari keluarga yang agamis, bahkan sering disebut-sebut dari keluarga yang menjadi tokoh agama di masyarakatnya. Oleh karena itu, pada salah satu bukunya disebut seorang Kamila itu, ibunya Khalil Gibran, pernah menginginkan dirinya ingin menjadi seorang biarawati. Namun kemudian orang tuanya menentang hingga akhirnya dinikahkan dengan seorang pemuda yang bernama Khalil Gibran. Nah, dalam perkembangannya memang masyarakat Lebanon itu cukup unik ya dibanding dengan masyarakat Arab atau negeri-negeri Arab lainnya. Lebanon itu secara jumlah penduduk itu kurang lebih separuhnya memang beragama Nasrani dan separuhnya lagi beragama Islam atau Muslim. Nah, dari Muslim itu sendiri, Islam itu terbagi menjadi dua, mereka yang berpaham Sunni atau Ahlussunnah wal Jamaah, dan sebagainya lagi adalah berpaham Syiah. Demikian juga dengan mereka para penganut agama Nasrani atau Kristen, ada beberapa sekte, namun sekte yang paling dominan di sana adalah sekte Maronit. Nah, inilah yang menjadikan Lebanon itu sendiri pernah mengalami perang saudara kurang lebih selama 12 tahun. Di akhir masa perdamaiannya antara mereka yang telah menelan banyak korban selama 12 tahun itu, disepakati bahwasanya kekuasaan yang ada di pemerintahan mereka itu sendiri akhirnya dibagi secara adil dan merata. Yang kalau kita rinci itu, seorang presiden itu memang entah secara tertulis atau secara lisan ya, itu disepakati harus berasal dari tokoh agama Islam Sunni. Sebagaimana juga seorang ketua parlemen itu disepakati harus dari seorang pemimpin atau tokoh dari Islam Syiah. Sebagaimana juga dari Perdana Menteri diharuskan berasal dari tokoh atau politisi atau perwakilan dari mereka yang beragama Nasrani atau Kristen. Itulah kurang lebih gambaran dari Lebanon modern seperti sekarang ini. Namun demikian, dalam perjalanan seorang Khalil Gibran berikutnya disebutkan dalam sejarah itu kurang lebih pada usia remaja ya, kurang lebih 12 tahun usianya pada saat itu, tahun 1895, ibunya sendiri Kamila itu memang mengalami satu kekecewaan dalam kehidupan rumah tangganya hingga akhirnya dia memilih untuk meninggalkan suaminya. Namun dia membawa anak-anaknya termasuk Khalil Gibran, kakaknya atau saudara-saudaranya yang bernama Peter, kemudian dua orang perempuan ya yang bernama Sultanah dan satunya lagi bernama Miryana, akhirnya memastikan diri untuk berhijrah ke Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat itu menjadi tujuan utama mereka hingga akhirnya mereka tinggal di kota Boston karena beberapa sebab, diantaranya karena memang faktor keluarga. Namun demikian, dalam sejarah sosiopolitik ya yang terjadi pada zaman itu, memang di tahun-tahun akhir 1900-an, maksudnya di tahun-tahun saat keluarga Khalil Gibran itu hijrah 1890-an hingga memang di awal-awal 1900-an, memang sering kita mengenalnya saat terjadinya masa melemah dan masa runtuhnya sebuah kekhalifahan Islam imperium besar yang bernama Turki Utsmani. Nah, melemahnya Turki Utsmani ternyata memang membawa
malapetaka yang cukup besar. Salah satunya adalah negeri Lebanon, negerinya Khalil Gibran, sehingga sebagian warga masyarakatnya itu memilih untuk berhijrah ke negara luar. Kita bisa membayangkan seperti yang terjadi beberapa tahun yang lalu, ya, saat terjadi krisis di Suriah, seperti yang pernah terjadi juga di Irak, krisis Irak, krisis yang terjadi juga menimpa di negeri Afghanistan dan beberapa negara di Timur Tengah. Kita menyaksikan secara langsung bagaimana eksodus besar-besaran para penghuni negara tersebut, para warga negara yang memang sedang tertimpa krisis politik. Mereka berbondong-bondong pergi ke Eropa. Mereka menyebar ke negara-negara Eropa, ya, dari mulai jalan kaki, menaiki kapal laut, kemudian transit ke kota-kota, bahkan lintas negara mereka lakukan. Ya, mungkin gambarannya walaupun tidak se-ekstrim itu, ya, pada zaman itu pun seperti itu. Kita bisa membayangkan bagaimana negeri Timur Tengah yang terdiri dari beberapa provinsi yang dulunya adalah wilayah Turki Utsmani kemudian harus dipaksa untuk menyerahkan untuk menyerahkan pada negara-negara Eropa. Salah satunya adalah Lebanon. Nah, kita akan menelisik lebih jauh seperti apa tokoh Khalil Gibran ini mengarungi hidup, menjalani hidup di negara Amerika. Lalu kemudian pada masa pendidikannya selama di Boston di Amerika Serikat, Khalil Gibran itu sendiri menempuh sekolah pendidikan formal khusus untuk laki-laki selama 2,5 tahun. Lalu kemudian ia memutuskan dengan izin dari ibunya sendiri untuk memperdalam ilmu pengetahuan khusus di malam hari kurang lebih selama 1 tahun. Lalu kemudian setelah melewati masa itu yang sudah ia habiskan kurang lebih 3,5 tahun memperoleh model pendidikan di Amerika Serikat, ia menginginkan untuk dikirim ke Beirut, ibu kota Lebanon, untuk bersekolah di sana. Ya, ia menginginkan untuk dimasukkan salah satu sekolah yang cukup terkenal dan favorit pada zaman itu, yaitu Madrasah Al-Hikmah atau sekolah kebijaksanaan. Nah, lalu akhirnya kemudian ia dikirim oleh ibunya untuk bersekolah melanjutkan di ibu kota Lebanon, Beirut, dan ia menempuhnya hingga sampai lulus dalam tahap sarjana atau pada zaman itu dikenal dengan baccalaureus. Nah, setelah lulus, ia kemudian melakukan perjalanan berkelana, berkeliling ke berbagai tempat penjuru di wilayah Lebanon dan Syria. Ia melewati beberapa tempat wilayah, ia kemudian juga singgah di beberapa tempat, khususnya itu di tempat-tempat yang bersejarah. Di sana ada bangunan-bangunan, situs-situs, kemudian candi-candi, kemudian tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah tinggi. Dia kelilingi hampir semuanya. Nah, inilah mungkin salah satu dari perjalanan berikutnya di dunia novel, di dunia sastra. Ia sangat tahu persis perjalanan sejarah dunia, ya, mulai dari masa Koptik, Mesir kuno, kemudian beralih ke masa Pharaonik, zaman Fir'aun, kemudian zaman Helenia, zaman Yunani, kemudian juga beralih ke zaman Romawi, lalu kemudian ke zaman Bizantium, hingga sampai ke zaman Islam masuk ke Timur Tengah. Nah, itulah fase-fase sejarah yang memang Khalil Gibran itu tahu persis perjalanannya. Nah, lalu kemudian setelah selesai dari perjalanan pendidikan selama kurang lebih beberapa tahun lamanya, ia akhirnya kembali ke negaranya, yaitu negara Amerika Serikat pada tahun 1902. Nah, pada saat kembali ke Amerika Serikat, ia juga memastikan diri untuk tetap terjun di bidang seni, untuk tetap terjun di bidang seni lukis dan berbagai macam hal yang memang berkaitan berhubungan dengan dunia seni seperti apa yang ia idam-idamkan selama ini. Nah, selama masa kecilnya, sedikit saya flashback ke belakang, bahwasanya seorang Khalil Gibran itu sendiri
memiliki kecenderungan untuk membaca bacaan-bacaan buku dari berbagai macam literasi ya. Hingga dalam beberapa bukunya itu, penuturan dari teman-teman lamanya itu mengatakan untuk mengajak berbincang-bincang saja dengan diri seorang Khalil Gibran itu sangat sulit waktunya, karena dia mengatakan bahwasanya bukan tipenya, bukan karakternya untuk berbincang-bincang, untuk mengobrol, karena waktunya ini selalu dihabiskan untuk membaca. Kalau tidak membaca ya melukis, kalau tidak melukis ya memahat. Hingga akhirnya kemudian teman-temannya itu sering mengatakan bahwasanya Khalil Gibran itu termasuk anak yang aneh, karena setiap kali diajak bicara, sekali diajak untuk mengobrol, membahas tentang sesuatu, maka yang muncul itu dari mulutnya, yang muncul dari kepalanya adalah berbagai macam hal yang unik dan aneh-aneh. Nah, ini mungkin secara ukuran usia anak-anak pada zamannya itu sudah terlewati terlalu jauh dari seorang Khalil Gibran yang memang bacaannya begitu luas dan begitu mendalam. Nah, ini salah satu juga keunikan dari seorang Khalil Gibran. Lalu kemudian dalam perjalanan berikutnya, Khalil Gibran itu sendiri setelah berkecimpung di dunia seni, kemudian mendapatkan apresiasi dari sebagian tokoh seniman-seniman di Amerika Serikat. Hingga akhirnya ada seorang dermawan, seorang kawan dekatnya itu yang sanggup membiayai untuk melanjutkan masa studinya di Eropa. Akhirnya ia pergi ke Paris, ibu kota Prancis, dan dia masuk ke Akademi Seni Rupa di sana selama beberapa tahun lamanya. Bahkan ia dibimbing dan dipantau langsung oleh seorang pelukis terkenal, seorang pematung terkenal dari Prancis ya. Dalam sejarahnya itu disebut dengan Auguste Rodin. Nah, Auguste Rodin ini yang memantau, yang mengawasi sejarah pembentukan diri karakter seorang Khalil Gibran, hingga ia memperkirakan suatu saat seorang Khalil Gibran itu akan menjadi seorang seniman yang tangguh, seorang seniman yang memiliki keterampilan, kejelian dalam memahami suatu seni. Nah, ini ternyata dalam perjalanan berikutnya ini Khalil Gibran ini sesuai dengan perkiraan gurunya, perkiraan dari pembimbing di Akademi Seni Rupa di Paris. Nah, dalam catatan saya di sini memang memiliki beberapa kontradiksi yang sangat unik ya. Kalau di masyarakat Amerika yang sebenarnya kalau kita dilihat dari tahun-tahun pada zaman Khalil Gibran itu tinggal di sana 1890-an lah ya, hingga tahun 1900-an sekian, Amerika Serikat termasuk salah satu negara di dunia yang memang sedang mengalami masa kemodernan yang paling cepat di dunia. Ya, kalau dilihat dari buku-buku yang membahas tentang kemodernan di dunia, Amerika Serikat itu mengalami masa lonjakan yang sangat signifikan dan bahkan sangat tinggi. Kalau income per kapita suatu negara melonjak sampai 5%, 10% mungkin masih wajar. Negeri Amerika Serikat itu sempat pernah mengalami lonjakan hingga 50 kali lipat. Nah, kita bisa membayangkan bagaimana kemajuan yang dicapai oleh negara Amerika Serikat. Lalu kemudian apa yang terjadi dengan seorang Khalil Gibran? Nah, mungkin kita penasaran. Seorang seniman, seorang ahli pemahat patung, seorang pelukis, dan seorang penyair pujangga, lalu bisa hidup dengan nyaman di negeri Amerika Serikat.